Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erna, saya adalah seorang guru di SMP Negeri 10 Kendari, Kecamatan Kambu, Kota Kendari. Sekaligus mahasiswa PBK dalam jabatan 2023 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo. Berikut saya akan tampilkan video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semua. Apa kabar pagi ini? Alhamdulillah, pagi ini kita masih diberi nikmat, kesehatan, kesempatan sehingga kita masih bisa berkumpul di sini menjalankan aktivitas kita seperti biasa, yaitu belajar. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Ya. Mana ketua kelasnya? Di sini, Bu. Ya. Silakan pimpin doanya. Kita berdoa. Doa dimulai. Setelah kita berdoa, semoga dalam pembelajaran ini mendapat berkah, mendapat manfaat bagi kita semua. Baiklah, ketua kelas absennya hadir semua. Alhamdulillah hadir semua ya. Tapi terlebih dahulu Ibu Guru periksa dulu ya. Ya, alhamdulillah hadir semua ya. Anak-anak, sebelum kita lanjut pada pembelajaran, terlebih dahulu kita nonton video. Bagaimana anak-anak? Baik, ya. Anak-anak, setelah kalian tadi tonton videonya, Ibu mau bertanya pada kalian, siapa yang tahu apa itu sejarah? Bu, sejarah adalah suatu peristiwa yang benar-benar pernah terjadi pada masa lampau atau masa lalu. Ya, betul sekali. Betul sekali. Ya, tepuk tangan dulu. Jadi sejarah adalah peristiwa atau kejadian yang benar-benar terjadi pada masa lampau atau masa lalu. Ya baiklah, mungkin ada yang mau bertanya? Ya silakan. Apa tujuan mempelajari sejarah Bani Umayyah di Tanah
Iya, betul sekali. Jadi tujuan mempelajari sejarah adalah untuk mengetahui kehidupan masa lalu atau untuk mengetahui peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lalu, tentunya pada masa Bani Umayyah. Baiklah anak-anak, sekarang kita lanjut pada inti pembelajaran. Ya. Materi pembelajaran kita pada kali ini adalah Damaskus, pusat peradaban Timur Islam. Ya, baiklah. Adapun capaian pembelajaran, kita adalah, saya minta satu orang untuk membacakan tujuan pembelajaran adalah, silakan. Ya, silakan guru. Ya, silakan Nikita. Tujuan pembelajaran 1. Peserta didik mampu menceritakan sejarah pendirinya Bani Umayyah dan Damaskus. 2. Peserta didik mampu menjelaskan kemajuan peradaban Islam pada masa Umayyah di Damaskus. Bidang pemerintahan, hukum, sosial, ekonomi, keagamaan, dan pendidikan. Ya. Ini kita masuk pada tujuan pembelajaran yang pertama dulu ya. Kan di sini kita melihat ada 3. Tapi yang pertama kita akan pelajari adalah tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menceritakan sejarah berdirinya Bani Umayyah di Damaskus. Ya, baiklah anak-anak. Sejarah berdirinya Bani Umayyah dapat kita telusuri dari sejarah Al-Khulafaur Rasyidun. Berdirinya Bani Umayyah itu dilatar belakangi dari kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan. Jadi Utsman bin Affan ini adalah khalifah pada masa dinasti Al-Khulafaur Rasyidun sekitar 650-an. Pada masa itu, kekhalifahan Utsman bin Affan mengalami goncangan, di mana terjadi rombongan fitnahan dari beberapa golongan, sehingga beliau terbunuh. Jabatan-jabatan yang jadi pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan, jabatan-jabatan itu diberikan kepada sepupu beliau bernama Muawiyah I. Ya. Mendengar terbunuhnya Utsman bin Affan, diangkatlah khalifah selanjutnya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini adalah masih kerabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Masih kerabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Ali bin Abi Thalib menjadi pemimpin, timbul pergolakan dari Umayyah I tidak menerima kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Beliau menuntut agar kematian Utsman bin Affan mendapat keadilan, agar diusut sampai tuntas. Akhirnya terjadi peperangan yang disebut dengan Perang Unta. Pada masa itu Ali bin Abi Thalib meninggal
Meninggal dunia. Setelah beliau wafat, digantilah oleh anak beliau, yaitu Husain. Jadi Husain diangkat oleh masyarakat untuk menggantikan ayahnya. Tetapi tidak lama waktunya, nak, hanya 3 bulan. Kenapa? Karena beliau tidak tega melihat kekacauan di mana-mana. Akhirnya kepemimpinan diberikan kepada Muawiyah. Sehingga pada saat kepemimpinan Muawiyah, umat muslim bersatu. Jadi disitulah latar belakangnya berdirinya Bani Umayyah. Baiklah anak-anak, itu saja yang saya jelaskan. Sekarang saya akan bagi kelompok, kemudian mengerjakan tugas. Di sini ada kertas, kemudian saya akan bagikan per kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Baiklah. Ya. Silakan dilihat kertasnya, di situ ada soal. Silakan kalian menjawab. Untuk mencari materinya, silakan kalian menggunakan buku paket yang relevan dengan materi. Kemudian lagi boleh juga kalian menggunakan internet, HP untuk mencari materi. Ya, untuk mencari materi ya. Kemudian lagi yang punya buku paket silakan mencari jawabannya pada buku paket. Silakan dikerjakan. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan dikerjakan. dapat ditelusuri dari peristiwa yang terjadi pada masa pemerintahannya. Khalifah Utsman bin Affan pada tahun 650-an, Utsman bin Affan merupakan khalifah ketiga dari Khulafaur Rasyidin menghadapi tuduhan yang kejam. Memanas sehingga pecah pemberontakan karena jabatan-jabatan strategis. Pemerintah akan memberikan Utsman bin Affan pada kerabatnya dari Bani Umayyah. Dalam pemberontakan tersebut, Khalifah Utsman bin Affan terbunuh oleh salah satu pemberontakan di rumahnya, Muawiyah bin Abu Sufyan, sepupu Utsman yang saat itu menjabat sebagai gubernur Suriah. Tidak terima dengan perbuatan para pemberontak, takut dengan ancaman yang bisa datang dari Muawiyah I. Penduduk Madinah mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai pengganti Utsman bin Affan. Ali bin Abi Thalib adalah kerabat Nabi Muhammad SAW
pemerintahan Islam agar stabil, tetapi tidak berhasil karena ia dianggap gagal memberikan keadilan atas kematian Utsman bin Affan. Bahkan Muawiyah I tidak mau mengakui Ali sebagai khalifah sampai tuntunannya untuk membalas pembunuhan Utsman terselesaikan. Akibat meletusnya perang Jamal atau Perang Unta tahun 656 yang sekaligus ditandai dengan Perang Saudara Islam I. Perang Saudara I berakhir ketika Ali terbunuh oleh golongan Khawarij. Setelah itu, Hasan bin Ali dibantai oleh orang-orang Madinah menjadi khalifah selanjutnya. Namun, ia memerintah tidak lama, hanya sekitar 3 bulan. Ia memilih menyerahkan jabatannya sebagai pemimpin khalifah pada Muawiyah I untuk menghindarkan perang berkepanjangan. Setelah menyerahkan kekuasaan itu, umat Muslim bersatu dalam satu kepemimpinan, yaitu kepemimpinan Muawiyah I. Dengan demikian, periode Al-Khulafaur Rasyidin berakhir dan dimulailah kekuasaan Bani Umayyah pada tahun 661. Ya, baik, tepuk tangan dulu ya untuk kelompok 1. Jadi itulah presentase dari kelompok 1 mengenai sejarah berdirinya Bani Umayyah. Jadi berdirinya Bani Umayyah itu dilatar belakangi kekhalifahan Al-Khulafaur Rasyidun. Ya, jadi terbunuhnya Utsman bin Affan, khalifah ketiga, sehingga Muawiyah I menuntut keadilan atas kematiannya. Tapi pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib tidak mampu menyelesaikan masalah tersebut, sehingga terjadilah peperangan. Awal mula itulah sehingga berdirinya Bani Umayyah. Jadi Bani minggu depan berkaitan dengan kemajuan peradaban Islam pada bidang pengetahuan, pendidikan, keagamaan, sosial. Kita akan sambung insya Allah minggu depan. Ada yang mau ambil kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Kesimpulannya adalah Bani Umayyah di Damaskus adalah kekhalifahan Islam setelah masa Al-Khulafaur Rasyidin. Pemerintah dari tahun 661 Masehi sampai 750. Bani Umayyah memerintah selama 90 tahun dengan beberapa orang khalifah yang memimpin, yaitu sebanyak 13 khalifah. Sistem pemerintahan dari demokrasi berubah menjadi pemerintahan, yaitu turun-menurun. Kemajuan Bani Umayyah dapat dilihat dari beberapa bidang, diantaranya bidang ekonomi, sosial, pendidikan, keagamaan. Ya baiklah, ya, tepuk tangan. Ya, duduk kembali. Ya baiklah anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kita. Insya Allah kita sambung pada minggu berikutnya terkait materi sejarah perkembangan Bani Umayyah di bidang pemerintahan, sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, dan keagamaan. Ya, saya tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.